Oke, kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang soal-soal AKM, numerasi yang membahas tentang geometri dan pengukuran untuk level 2. Untuk level 2 itu kelas 4. Perhatikan, yang kita bahas adalah bangun geometri dan pengukuran, menghitung luas persegi panjang, mengenal prisma dan tabung, mengenal dan menggunakan satuan luas dan volume. Oke, langsung saja kita pada soalnya. Nah, ini contoh. Gambar berikut adalah kolam renang yang permukaannya berbentuk persegi panjang dan dalamnya 1 meter. Di sekeliling kolam renang bagian luar akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter dan akan dipasang keramik. Ukuran lebar kolam renang itu setengah dari ukuran panjangnya. Oke, kita perbesar. Nah, ini untuk kolam renangnya, panjangnya 20 meter, lebarnya setengah dari panjang kolam, berarti lebarnya 10 meter. Ini pada sisinya selebar 1 meter, ini 1 meter, ini 1 meter, ini 1 meter, akan dibuat keramik, akan dikeramik, pasang keramik. Ini lebarnya 1 meter. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasinya. Panjangnya tadi kolam renangnya ini tadi yang bagian luar 20 meter, lebar setengah dari panjang yaitu 10 meter. Nah, ini setiap tepiannya ini akan dipasang keramik yang lebarnya 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Nah, sekarang berapa luas kolam renangnya? Ini yang biru, ini yang kolam renangnya, ini yang biru yang ditanyakan luasnya berapa. Nah, untuk mengetahui luas kita harus mengetahui panjang dan lebarnya. Ini yang luar sudah diketahui 20 meter, berarti yang dalam 20 meter dikurangi ini 1 meter, ini juga 1 meter, sudah 2 meter, berarti 20 meter dikurangi 2 meter sama dengan 18 meter. Demikian juga lebarnya, yang luar ini sudah diketahui 10 meter, ini 1 meter, ini 1 meter, berarti 10 meter dikurangi 1 meter dan 1 meter dikurangi 2 meter berarti 8 meter. Nah, berapa luas kolam renangnya ini yang ditanyakan? Ini kolam renangnya ini. Luas sama dengan panjang kali lebar, panjangnya 18, lebarnya 8 meter, berarti 18 meter kali 8 meter sama dengan 144 meter persegi. Jadi luas kolam renang ini, luas kolam renangnya ini adalah 144 meter persegi, yang dinamakan berapa luas daerah kolam renang seluruhnya yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, kolam renang tadi nah, perhatikan soalnya sama, dibaca dulu. Jika biaya pemasangan keramik 65.000 di setiap meter persegi itu 65.000, berapa seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk pemasangan keramik tersebut? Nah, kita hitung. Nah, ini kolam renang tadi, yang kita disuruh mencari ini dulu, daerah ini, tepiannya ini yang akan dipasang keramik, berapa luasnya. Setelah ketemu nanti dikalikan biayanya. Nah, untuk menghitung bagian ini maka kita harus mengamati dengan jeli bahwa
Jika kita amati, ini adalah dua persegi panjang, ini yang besar, ini yang kecil. Jadi nanti kita cari luas persegi panjang yang besar, kemudian dikurangi luas persegi panjang yang kecil. Oke, langsung saja. Luasnya berarti yang besar panjang 20, lebar 10 meter, berarti 20 kali 10 dikurangi yang kecil ini 18 kali 8 sama dengan 20 kali 10 200, 18 kali 8 144, berarti 56 meter persegi. Nah, setelah ketemu bahwa daerah ini yang akan dikeramik ini luasnya 56 meter persegi, kita kalikan tadi biayanya setiap meter persegi, yaitu 65.000 kali 56 meter persegi, ya sama dengan 3.640.000 rupiah. Ya, berapa seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk pemasangan keramik tersebut? Yaitu 3.640.000 rupiah. Ya, oke, lanjutkan lagi. Nah, ini bangun ruang kubus. Ingat, kubus itu sisi-sisinya sama luas, rusuknya sama panjang. Ya. Pada jaring-jaring kubus setelah terbentuk terdapat dua pasang angka yang saling berhadapan, yaitu antara yang atas dan bawah, samping kanan dan kiri, juga depan dan belakang. Ya, dadu yang tampak pada gambar akan digulirkan bertahap-tahap selangkah demi selangkah sebanyak 3 langkah sesuai tanda panah. Langkah pertama, sambil amati angka pada sisi atas permukaan, kemudian digulirkan ke tahap kedua dan seterusnya sampai tahap ketiga. Di tahap ketiga berhenti menggulirkan. Setelah tahap ketiga menggulirkan, diperoleh sisi atas permukaan adalah angka. Ya, sisi atas permukaan adalah angka. Ingat, dalam kubus ini yang perlu diingat bahwa sisi yang berhadapan sama luas. Nah, perhatikan, berarti sisi yang ini 4 berhadapan dengan 3, ya, selisihnya 1 sisi. 1 berhadapan dengan 6, 5 berhadapan dengan 2. Perhatikan, ya, 3 berhadapan dengan 4. Nah, seandainya 3 ini yang bawah, maka yang atas pasti 4. Ya. Kemudian jika yang bawah 1, maka yang atas 6. Demikian juga sebaliknya. Jika yang atas yang bawah itu 6, yang atas 1, dan seterusnya. Nah, jika yang bawah 5, maka yang atas 2. Jadi hadapan, berhadapan 5 berhadapan dengan 2, 3 berhadapan dengan 4, atau 4 berhadapan dengan 3, 1 berhadapan dengan 6. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, jika 3 ini berhadapan dengan 4, ya, 3 berhadapan dengan 4. Oke, kita lanjutkan. Nah, Indah mempunyai celengan berbentuk prisma segi 5. Banyak rusuk pada celengan Indah adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi rusuknya segi 5 ini ada 15. Nah, sekarang perhatikan. Nah, Edo menemukan sebungkah logam tak beraturan, ya, dan ia penasaran ingin mengetahui volume bongkahan logam tersebut. Untuk itu, Edo memasukkan bongkahan logam tersebut ke dalam gelas ukur. Ternyata ada perubahan ketinggian permukaan air di dalam gelas ukur seperti gambar berikut. Ini sebelum dicelupkan di gelas ukur, ini setelah dicelupkan di gelas ukur. Nah, ada perbedaan ya, ini tinggi airnya. Untuk menentukan volume bongkahan logam itu, Edo teringat percobaan di sekolah, yaitu cara mengukur volume benda tak beraturan.
bagaimanakah cara Edo menghitung volume bongkahan logam tersebut? Tulislah langkah penyelesaiannya. Nah, sekarang perhatikan, kita perbesar. Nah, ini sebelum dicelupkan bendanya, benda yang tidak beraturan ini, sebelumnya misalnya ini 50 ml, setelah dicelupkan menjadi 100 ml, maka yang ini sebelumnya ini tinggi air ini dikurangi tinggi air ini, atau volume ini yang kedua dikurangi volume yang pertama. Jadi volume yang akhir, ini volume yang akhir, ini 100 ml dikurangi volume awal atau sebelumnya. Jadi 100 ml dikurangi 50 ml sama dengan 50 ml. Nah, jadi caranya 100 dikurangi 50 sama dengan 50 ml. Nah, ini kemudian ada soal lagi. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Perhatikan gambar berikut. Satu gayung itu sama dengan isi 4 gelas. 1, 2, 3, 4. Jadi satu gayung itu sama dengan 4 gelas. Nah, berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung? Ya, kita tulis dulu 3,5 kali 4. Ini 3,5 gayung kali 4 gelas ini. Ya, 7/2 kali 4. Dari mana 7/2? Perhatikan, 2 kali 3 6, tambah 1 7. Ya, jadi 7/2. Ini bisa kita coret kata perkalian. Ini dibagi 2, 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. 7 kali 2 sama dengan 14. Jadi ya, gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air adalah 4 gelas. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.